Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mendiskusikan. Dulu. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahma Junita. Dulu kelompok berapa? Dua. Kami kelompok kita kelompok dua. Kami siapa nih? Kami berempat. Kami berempat. Kita bisa. Kita dari kelompok. Kami dari kelompok Dua. 2. Naikin kan cahayanya. Iya. Kayaknya kita pakai kamera belakang beda. Jangan. Kecerahan ininya dah itu tuh. Nanti mirror muka kita. Nah, terang kita terang. Nah, perkenalan anggota kelompok. Ya. Dari Ayu. Saya Siti Rahayu dengan akhiran NIM 040. Saya Zahra Latroma dengan akhiran NIM 038. Saya Andina Saputri dengan NIM A1D12436. Saya Salsabila Rahma Junita dengan NIM A1D12442. Jadi kami akan berdiskusi Tentang studi kasus yang kami temukan selama observasi di semester 1, 2, dan 3. Nah, kami hanya mengambil garis besarnya saja. Di sini kami akan mendiskusikan salah satu temuan kami saja. Misalnya nanti Ayu berpendapat tentang studi kasus A, Zahro B, Andin C, saya D gitu. Pokoknya berbeda-beda sampai nanti kita cari jalan tengahnya. Oke. Next. Siapa yang nak ngedit? Tidak apa-apa ya. Tidak jadi. Tidak apa-apa kayak gini. Next. Gitu. Oke. Iya lupa apa namanya? Aku di mana ya ngirimnya tuh? Ke Ayu ngirim. Oh iya nih. Siapa yang mau duluan? Bentar. Nah, aku duluan aja ya. Iya, boleh. Ini beda sih. Soal besar yang masalahnya gitu, Bang. Nah, iya kan emang kayak gitu tadi aku bilang. Nanti barulah nanti ada pertanyaan kalian nanya. Iya. Ya. Baiklah, saya Salsabila Rahma Junita dengan NIM A1D12442 akan menyebutkan masalah autentik yang terjadi di beberapa sekolah yang sudah saya observasi selama semester sebelumnya, yaitu siswa kelas 3 mampu membaca teks cerita dengan lancar, tetapi banyak yang tidak memahami isi bacaan, tidak dapat menentukan ide pokok, dan kesulitan menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Nah, bukti gejalanya sebagian siswa dapat membaca lancar tapi memberikan jawaban yang tidak sesuai isi bacaan. Yang kedua, siswa kesulitan menceritakan kembali isi cerita dengan runtut. Yang ketiga, banyak siswa salah mengidentifikasi tokoh dan peristiwa dalam cerita. Yang keempat, siswa kesulitan dalam menyimpulkan isi bacaan. Nah, dari bukti gejala tadi saya menganalisis lagi masalahnya atau sudut pandang saya. Peserta didik sebagian siswa membaca tanpa memahami makna bacaan, hanya fokus dalam membaca saja. Nah, kurang terbiasa menganalisis teks dan memiliki kosakata terbatas. Dan yang kedua, materi, konsep, ide pokok dan pemahaman isi teks belum dipahami secara mendalam karena kurang latihan membaca bermakna. Yang ketiga, nanti strategi atau aktivitas pembelajaran masih berfokus pada membaca teks dan menjawab soal secara langsung tanpa diskusi, elaborasi,
dan aktivitas pemahaman makna bacaan. Yang keempat, penilaian lebih menekankan jawaban tertulis, pilihan ganda, atau isi-isian singkat sehingga tidak mengukur pemahaman mendalam siswa. Nah, dia apa tadi? Jadi Bermakna. Iya, membaca Bermakna. jadi siswa tuh cuma membaca aja, jadi nggak ada bermaknanya, nggak ada yang lengket di dalam otak mereka. Mereka nggak mendalami isi bacaan tersebut, sehingga pesan moral yang tadinya dibaca oleh siswa tidak tersampaikan dengan baik, karena siswa membaca tanpa ada jeda, tanpa tahu bagaimana membaca yang baik dan benar, yang bisa orang yang mendengar tersebut dapat mengambil kesimpulan. Mereka kesulitan dalam mengartikan banyak paragraf. Walaupun begitu, ketika diberi satu paragraf singkat, mereka masih kesulitan dalam mencari makna dari apa yang bisa disampaikan dalam cerita tersebut. Nah, ada siswa bernama Abi, itu adik saya sendiri. Ketika diberi soal cerita di dalam bahasa Indonesia, di dalam ujian bahasa Indonesia di kelas 3, itu tidak paham dengan konsep soal cerita. Misalnya di dalam ujian itu salah satu yang saya baca tentang memaknai satu kata. Di awal soal itu diceritakan Andi bermain petak umpet, sehingga Andi mencari tempat bersembunyi yang aman. Pertanyaannya, arti kata aman dari kalimat tersebut adalah gitu kan. Arti kata aman dari kata gitu kan, benar kan? Nah, itu adalah A, kan? A, tempat yang sulit ditemukan. B, tempat yang berbahaya. C, tempat yang tidak berbahaya. D, tempat yang mudah ditemukan. Nah, dalam mengartikan sebuah kata, mereka cenderung melihat sesuatu pertanyaan itu dengan pengalaman pribadi mereka. Jadi mereka menjawab tempat yang sulit ditemukan, padahal jawaban yang benar adalah tempat yang tidak berbahaya. Nah, dari sini kami sadari kenapa mereka tidak dapat mengartikan sebuah kata tersebut, karena ketiadaan membaca bermakna itu tadi. tidak paham, tidak mengerti akan konteks. Iya, tidak ngerti konteks. Konteks itu nggak cepat-cepat. Bukan, tapi dia memaknai. Aku sebagai siswa misalnya, memaknai kata aman di dalam konteks bermain petak umpet itu adalah tidak dapat ditemukan. Jadi mereka banyak menjawab tempat yang sulit ditemukan. Loh, bukannya emang? Iya kan? Jadi banyak pilihan ganda yang sebenarnya itu nyambung aja sama kehidupan sehari-hari. Tapi ini konteksnya kita belajar dan ujian bahasa Indonesia. Jadi kita memaknai satu kata yang tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Di aman itu tadi apa? Ya kan? Tapi mereka memaknai dengan kalimat yang sebelumnya. Apa Ya. kalimat dulunya? Kalimat sebelumnya Andi bermain petak umpet. Jadi Andi mencari tempat persembunyian yang aman. Aman dari kalimat tersebut berarti Sulit ditemukan. iya kan? Karena sebelumnya itu konteksnya petak umpet. Iya, karena mereka memaknai sebuah kata tersebut dari kalimat sebelumnya. Sedangkan yang dipertanyakan di dalam soal tersebut, kata aman itu artinya apa? Kalau kayak jebakan gitu. Iya.
sebenarnya salah yang ngasih soal itu kan soal logika. Iya. Tapi emang bahasa Indonesia tuh susah tau kan. Karena ada kadang kalau ujian tuh ini ada benar semua nih. Semua jawabannya benar, tapi ada yang lebih benar. Bahasa Inggris Itulah lebih tadi tinggi tuh daripada ada diadakannya pelajaran tematik karena mereka mencapai kebermaknaan tuh tadi di situ. Orang tuh belum deep learning kan? Ya enggak, masih tema-tema gitu kan? Tema-tema. Di Tigo oh ya masih lah udah. masih Ya kan, kayak kelas tiga masih udah ngambang karena masih kebawa dia yang kemarin yang pelajaran yang kemarin. Jadi misalnya ditanyain ibu sedang memasak nasi. Memasak nasi dan misalnya apa ya soal yang serupa kayak gitu ya, ibu sedang memasak nasi sedangkan Andi sedangkan Andi ingin bermain misalnya gitu. Terus sinonim dari kata ingin adalah Mau. A. Kemauan, B. Apa namanya lagi kalau kepastian. Selebihnya salah. Kalau kayak gitu kan masih nyambung ya dengan kalimat sebelumnya karena itu tadi masih sinonim. Kalau ini memaknai sebuah kata, sedangkan kata tuh tadi sifatnya abstrak. Jadi kan misalnya tadi kalau sinonimnya apa? Kemauan. Iya, kemauan. Ingin mau. Sedangkan apa namanya? Sebelumnya tadi tuh ya benar tadi itu harusnya ada sih sulit ditemukan. Karena dari kata sebelumnya tuh main petak umpet tadi kan. Tapi kita bukan ini. Karena aman jadi tidak berbahaya. Harusnya aku bawa salah gitu. Oh iya, ada nih ya. Dia salah kan? Salah. Dan yang betul tuh yang itu tadi. Itu yang aku sebutin tadi. Tidak berbahaya tuh tadi. Tema-tema ada apa? Iya. Itu soal Jadi lagi ya. kasih nama sekolah kadang itu temanya tuh kayak dikasih soal Ganti tapi isi ya. Iya kalau adik aku tuh pengen ganti SD tapi Dekat nggak sih sih di sana? Terus di sini Be. Tapi di kagak belakang rumah. sibuk ini. itu jelek sekolahin Enggak di situ, tapi di situ kan. adik aku di situ tapi gurunya tuh lulusan SMA semua Iya, Pak. iya kepala sekolahnya cuma kayak guru-gurunya pada malas ngajar intinya Waduh, Mungkin kan padahal honorer SD udah sih. Honorer Be. iya honorer lulusan SMA semua udah dia aku sih tapi serat Jadi gajinya dari mana? ya kayak Pindah cinta. sini Be, kan mbaknya kan ngekos di sini. aku bentar lagi lulus Asik, bentar lagi. Emang kalau mau pindah di mana aja? Lanjut ke solusinya dak? ya Nah, boleh tapi mungkinnya kalau nanti aku jelasin ke kamu tidak bisa lah Sa. Kami berarti ngambil masalah, saya bukti gejala Nanti coba. kita ngobrol-ngobrol yang itu aja. iya, kegiatan membaca. Nah, solusi yang saya tawarkan yang paling relevan itu ini kegiatan inti membaca, cerita dan diskusi, ide pokok. Itu nanti anak-anak bisa mengumpulkan bukti ya yang berupa lembar observasi mikrotiknya apa nih? Kok yang ini sih? Respon siswa saat diskusi. Oh iya ya. Lembar observasi. Ini sih maksudnya tuh kayak ini gak sih kalau Produknya gitu dengan medianya gitu. iya Ya kan? hasil kerja kepada siswa simulasi, catatan Yang respon ini nah siswa, targetnya tuh nasal. pencapaian target. Iya. Target Oh, iya, iya. kebaikan. Iya benar. Setelah pembelajaran, siswa mampu menentukan ide pokok bacaan dan menceritakan kembali isi teks cerita. Basingnya kan nih. Target nih kayak tujuan gitu. Iya, tujuan kayak setelah mau dicapai. Iya, itu kan setelah Oh, diperbaiki. oh iya ya. Itu yang mau dicapai. Oh ini nah tadi tuh analisis.
Oh, berarti nanti tuh siswa bisa diajak main drama gitu kan. Jadi orang tuh benar-benar memaknai bacaan yang mereka baca dengan storytelling, dengan mencari amanat dulu kan, mencari amanat, terus pesan moral dengan bimbingan guru, ya kan? Jadi tidak melulu anak tuh harus lancar baca baik gitu. Jadi mereka tuh bisa adalah gitu yang nempel, dan orang tuh bisa memaknai sebuah kata. Misalnya kita tanya gunung apa ya, angin apa ini ya? Kita bilangnya vibe ya. Ya, di suasana. Suasana apa angin? Angin di pegunungan terasa sejuk. Arti kata sejuk di sini adalah Dingin. Damai, nanti kita damai. ya, damai, dingin, Tenang. tenang. Sejuk tuh bukan gitu, segar. Iya, segar. Segar. Jadi nanti itu anak-anak bermain sayembara, siapa yang bisa. Tapi ini juga bakal ada ininya ya, ada apa itu namanya, kekurangannya. Anak-anak yang introvert bakalan kesulitan. susah, bakalan kalah sama yang ekstrovert, sama yang aktif, sama yang pintar. Dengan yang anak biasa-biasa aja pasti bakalan ini banyak diemnya. Nah, solusinya tadi tuh kalau mau mengimbangin, kita buat pertanyaan-pertanyaan lain di selembar kertas, di LKPD, ya kan? Jadi anak-anak tuh misalnya menyelesaikan satu buku dongeng, atau anak-anak tuh mencari menyelesaikan buku dongeng, enggak lah, maksudnya membaca buku dongeng, satu buku dongeng. Terus tuh ditugaskan mencari kata-kata yang sulit dimengerti, ya kan? Baru mereka akan menanyakan kepada guru, itu melatih mereka berbicara, melatih kemampuan kognitif dan emosional mereka. Ini kan kamu mengalami ide pokok dari sih. Dulu waktu SD tuh ingat kita pernah kayak kalau ada ide pokok itu gagasan utama. Ya kan? Iya, Ide betul. pokok tuh di tengah, gagasan utama tuh di awal. awal dah sih. Kalau gagasan utama tuh contohnya gimana sih? Misal kayak Andi bermain sepak bola gitu ya. Ini gagasan utama gitu maksudnya atau apa? Gagasan apa? Nah, itulah. Intinya gagasan Gagasan utama utama tuh tuh dia di di awal, Udah. kalau ide pokok Nah, baru di dia gagasan utama tuh biasanya di diambil tengah dari ataupun awal inti sampai dari cerita akhir tuh. tidak sih? Iya, yang Titik pertama gitu nah. Kayak itu gagasan gagasan utama. utama. Kalau di pokok tuh Coba dari apa? isi paragrafnya tuh Heeh. isinya apa gitu. Nah, ide pokok. pokok tuh Kayak misalnya ada satu kalimat itu dikembangkan jadi satu paragraf. Nah, ide pokoknya satu Iya. kalimat itu tadi. Misal Andi kehilangan kunci, bla 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 Hmm. gitu. Nah, terus kuncinya tuh hilang di sini ya. Yang kan intinya tuh Dia kehilangan ide kunci. pokok itu dia kehilangan kunci, gitu deh. kehilangan kunci. Ide pokok dan gagasan utama. Ingat kan dulu kalau misal Pasti gagasan itu. utama misalnya Soalnya. apa gagasan utama tinggal tulis yang kalimat awal. Iya kan? Ini nih perlu apa namanya, bakal terbawa sampai besar. Ada satu orang kadang tuh tidak bisa bercerita kan. Kalaupun bercerita orang tuh cuma pakai judul-judulnya be. Jadi kayak aku tadi makan roti, tapi tidak tahu kenapa aku nangis. Nah, kenapa kau makan roti? Kenapa kau nangis? Gitu kan. Padahal masih banyak yang harus dijelaskan. Jadi cuma ide pokoknya itu tadi, tapi untuk mencapai ide pokok tadi tidak tahu dia cara ceritanya gimana. Iya. Kesulitan. Kesulitan. Jadi ini penting. Jadi ini soalnya aku dulu kelas 3 aku tidak ngerti. Fase B Iya, dia juga tuh. aku tidak ngerti, ditanyain kan apa ujian gitu kan. Gagasan utama dari ini apa gitu. Aku tidak ngerti karena selama belajar kami cuma disuruh nulis cerita, kalau tidak tuh kami suruh baca cerita, kalau tidak tuh kami LKS, ngisi LKS. Kalau aku dulu udah pakai LKS malah. Aku ada pakai LKS dijelasin kayak gitu. Kalian kan baca. Ini dua-duanya dijelasin sama LKS. Udah LKS. Zaman kalian yang zaman aku udah itu kan. Sebenarnya bukan LKS ya, lebih tepatnya kayak LKPD Kalau gitu dulu kan, tuh- analisis.
Ini enggak sih. Maju berarti tempat dedeknya ada LKPD. Jadi kayak BKS. abis dijelasin kayak ya udah sih ABCD. isi-isi. Udah ada guys. Dan Kan tuh buku paket disuruh kan? nulis dari Iya. buku paket kan ada pertanyaan setelah Iya, itu. Ada pertanyaan. Apa yang dilakukan Andi kayak gitu kan? Hmm. Siapa tokoh yang jahat? Apa ini? Apa pesan moral kayak gitulah. Kalau Nggak orang jauh-jauh dari itu pokoknya. Iya, Jadinya kalau udah ada cerita, udah di soal terakhir pesan Pesan moral. moral. Iya. Pesan Amanat. moral. Kalau ada apa coba ceritakan kembali secara singkat. Tapi sebenarnya yang menyimpulkan isi cerita dan pesan moral itu lebih ke aku guys. Kalau aku benar menyimpulkan isi cerita dan pesan moral, kalau itu kayak di pokok dan gagasan. Tapi itu sama isi pesan moral. Sama baik. Kayak ini kan serupa. udah beda gitu. iya. Itu satu tema bahasa Indonesia. Itu kelas 3 semua tuh. Hal-hal kecil kayak gini tuh Jadi kadang nanti kita sulit dah sih. nanti kita ini pilih satu, habis itu kita nanti satu isu, satu kasus tuh kita presentasiin gitu ya. Iya. Iyalah. Kita itu nanti jadi project kita. Yang untuk 1B-nya nanti gimana? Tahu gimana? Pinjamlah laptop kalian. Apa? Oke. Sekarang. Iya, bikin pokoknya aku hari ini selesai. Bikin apa? Bikin satu lampiran 1B. 1B itu Nah, yang selesai ini kan kita buat. Kamu udah sekarang? Ya. Kita apa nih? Sebutin dulu kalian. Oh Tuh, iya, apa kita sih? oh, berarti nyebutin topik masing-masing. Sebutin topik baik, masalah autentik sama bukti gejalanya dah. Iya, Iya. Sama target dia kan. Sama ini juga lah penambahan tadi tuh, solusi yang relevan tadi tuh. Kayak gitu. Tidak, Solusi tak ada solusinya nih. bikin dewek lah. Marah-marah. Kalau nanti kita sekarang yang lagi ya. Nah, jadi topik aku di sini boleh nggak sih pakai aku ngomongnya? Boleh. Kan kita dari Jangan sini. Kenapa aku guys? Nih. Jadi di sini lebih terkhusus ke menyimpulkan isi cerita sama pesan moral. Nah, kalau isi cerita sama pesan moral tuh lebih ke apalagi pesan moral itu tuh tersirat apa tersurat? Tersirat. Ya, tersirat aja sih karena ada adegan dibilang gitu. Pesan moral ini adalah Nah, itu kan kayak yang kita serap sama yang kita maknai dah sih. kayak kita maknai dewe, oh ini tuh ini gitu. Nah, ini terus masalah autentiknya. Siswa kelas 3 mampu membaca cerita pendek, tetapi kesulitan menyimpulkan isi cerita dan menentukan pesan moral secara tepat sesuai dengan teks bacaan. Jadi kadang-kadang jangan kan jauh-jauh, mungkin kita dulu dah sih. Nah, itu baca cerita, misalnya cerita pendek atau apa gitu, kayak ya udah sih baca tapi waktu apa pesan moralnya apa yang bisa kita pelajari misal dari situ apa yang kita tangkap itu kayak nggak tahu. Itu kayak basing bilang gitu nada sih. Nah, itu sering kita temuin. Bukti gejalanya ya itu tadi, jawaban siswa itu sangat singkat ya kan, kadang kita sangat singkat ya sih jawabannya kayak Baik. iya Padahal baik, udah tahu lagi. iya Andi baik, misal ini jahat, gak boleh kayak gitu misal gitu kan. Nah, jawaban siswa sangat singkat dan tidak mencerminkan pemahaman isi cerita. Kesimpulan yang diberikan itu tidak sesuai dengan alur cerita. Nah, terus sebagian siswa hanya menyalin kalimat terakhir bacaan sebagai kesimpulan. Nah, itu juga kan, itu kadang terjadi. Aku enggak ya, aduh. Oh nih, analisis akar masalah, kenapa sih itu tuh bisa terjadi gitu. Selain yang tadi dia cuma bacanya sekilas, mungkin tadi tuh yang apa tuh membaca tidak bermakna tuh. Dia kan dia kayak asal baca gitu nah siswa belum terbiasa berpikir reflektif dan menganalisis makna cerita. Mereka cenderung mencari jawaban cepat tanpa memahami hubungan antara peristiwa dalam cerita gitu. Karena emang kalau misalnya mau tahu pesan moral tuh kita harus paham gak sih apa yang terjadi di situ. Yang diceritain. Iya, misal ada peran antagonis nih, nah nanti di ujung-ujungnya dia dapat kesialan. Maksudnya kan berarti tidak boleh jahat gitu ya sih. Nah, materi. Memahami sebab akibat. Ya, betul. Terus, konsep menyimpulkan cerita dan pesan moral belum dipahami secara utuh karena kurang contoh dan latihan bertahap. Maksudnya Bentar, guys. kurang contohnya apa sih? Hah? Yang merah. Sama-sama membaca siswa guys. Ya, ayo siap deh. Bayangin kalau misal tadi tuh teng, bunyinya kan teng gitu. Udah lah, di HP ayo lah, dia disambungin lagi.
Lanjut. Pembelajaran masih berfokus pada membaca dan menjawab pertanyaan literal. Oh, dia kayak berfokus membaca doang gitu nah. Belum melatih siswa untuk menafsirkan makna. Nah, ini tadi salah, menafsirkan makna dan nilai yang terkandung dalam cerita. Oh iya sih, dia harus menafsirkan makna sih. Kalau tidak tidak bisa. Ya apa? Tenang. Kirain diri lo. Tenangin diri lo sendiri. Nih, ini dari guru nih. Penilaian lebih menekankan jawaban tertulis singkat sehingga belum menggambarkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tapi harus sesuai kemampuan siswa ada sih. Bagaimana harus sesuai kita? kelas juga ada sih. Bagaimana kita ini? Ya, mau. Target perbaikan. Setelah pembelajaran, siswa mampu menyimpulkan isi cerita dan menentukan pesan moral. Iyalah, karena tadi topiknya menyimpulkan isi cerita dan menentukan pesan moral, jadi targetnya nanti siswa bisa menyimpulkan isi cerita dan menarik kesimpulan pesan moral dari cerita tersebut. Oke, guys, kayaknya itu doang ya. Lanjut. Next. Kalau dari masalah saya, ini pada kelas 3 fase B itu ditemukan bahwa siswa kelas 3 masih kurang percaya diri saat menceritakan kembali cerita di depan kelas. Nah, akibatnya tuh cerita yang disampaikan kurang jelas dan tidak runtut. Jadi kayak karena dia kurang percaya diri, nggak berani, dan juga ada kemungkinan dia tuh tidak paham sama cerita itu tadi. Jadi dia kayak tidak Basa-basi. jadi tak Yang kurang topiknya percaya diri. menceritakan kembali isi cerita. Nah, gejala-gejala yang ditemukan sini ada beberapa. Yang pertama itu ada banyak siswa berbicara dengan suara pelan dan ragu-ragu karena dia takut tadi. Nah, selanjutnya ada siswa takut salah saat berbicara depan teman-temannya, mungkin karena dia tidak tahu betul-betul isi cerita tuh. Nah, selanjutnya juga ada cerita yang disampaikan sering tidak urut dan terhenti di tengah jalan. Untuk analisis akar masalahnya di sini dari sudut pandang peserta didik, sebagian siswa belum terbiasa berbicara di depan kelas dan mereka masih malu serta takut jika salah saat berbicara. Kalau dari sudut pandang materi, di sini materi menceritakan kembali isi cerita tuh kalau di SD tuh masih kurang, belum banyak gitu nah, belum banyak dikasih waktu gitu nah. Jadi kayak baca jawab soal, tidak ada waktu lagi untuk dia berani menceritain lagi. Kalau dari sudut pandang strategi atau aktivitas pembelajaran, di sini pembelajaran masih lebih banyak berfokus pada membaca dan menjawab soal tadi, belum memberi cukup kesempatan latihan berbicara secara bertahap. Nah, kalau untuk asesmen di sini penilaian lebih sering menilai hasil tertulis daripada cara berbicara siswa secara langsung. Padahal Iya, benar. dengan dia berbicara tadi itu juga sampai besak gitu, nah itu penting itu juga. melatih Melatih juga itu kayak berkaitan sama punya Kak Sal sama Andin tadi. Jadi solusinya Jadi solusi yang ini solusinya kita sebagai guru tuh kasih instruksi yang lebih sederhana dan jelas itu, nah kayak ajak sama-sama, memaknai sama-sama, jadi mungkin lebih cepat paham karena ada yang membimbing tadi. Jujur nih, kalau semisal nanti jadi guru pengen buat apa ya, mereka tuh tidak takut untuk maju ke depan, kayak biasa Udah takut nanya. biasain untuk maju ke depan, cerita apa segala macam gitu nah, tanpa di kayak salah apa kayak gitu. Jadi kayak kadang tuh apa ya, kalau misalnya kita maju ke depan juga gak sih maju terus nanti kita salah kita ditawain. Itu yang kadang-kadang bikin jadi tidak percaya diri. tapi guru tuh kadang nggak kayak gitu. Masalahnya dengan didikan dia di rumah, karena dia lebih lama di rumah daripada di sekolah. Kadang orang tua juga kalau misalnya kita dalam tingkat 3 gitu gak sih, kita sebelumnya peringkat 2, kita turun peringkat 3 tuh pasti kita diomong kok bisa peringkatnya turun, itu nggak main terus, nggak belajar. Nggak, kalau yang kayak gitu justru anaknya jadi ambis. Kalau misalkan anak-anak yang makan misal berserakan itu langsung dimarah-marahin, langsung dipukul misalnya, ada orang tua kayak gitu. Itu nggak bisa karena Jadi untuk anaknya dia jadi diam, dia takut salah, itu maksudnya. Anaknya takut salah, bukan takut dia turun. Karena anak-anak yang malah dimarah tuh tadi, dia malah ada takut salah. Kalau tentang pendidikan ya Kak, prestasi. tapi kalau menurut aku
kalau Tidak emang tuh baik. kalau dulu itu tuh emang jarang banget kita tuh disebut ke depan kalau Iya. kayak emang jarang gitu. Nah walaupun mau ada yang bisa diajak untuk ngomong ataupun ada yang nggak bisa, tapi emang kesempatan untuk ngomong tuh harus diadoin. Masih Tetep, kurang. kalau besok kita harus tetap adoin gitu. Yang mau banget ya ayo, Boleh kan? yang enggak ya kita didik gitu. Pokoknya tapi harus adoin tetap. Karena nah, Kalau misalkan Gen Alpha ya, ini kan kita bicara apalagi soal Gen Alpha. Gen Alpha ini kebanyakan asbun. Iya betul betul. Tapi keasbunannya tuh kadang benar juga. iya dia tuh berpikirnya logika gitu deh sih. Ada jadi ceritanya dak. Ustadz lagi Isra Mi'raj nih, Ustadz bercerita dia. Terus ada satu titik cerita dia tuh ngambang. Jadi ceritanya tentang husnul khotimah. Nah, jadi Ustadz bilang kadang ada orang yang pengennya meninggal dengan husnul khotimah, tapi Allah berkehendak lain. Pas dia lagi main bola misalnya, dia meninggal di Lapangan. langsung disebut di lapangan. Iya Kirain aku yang mau di lapangan kan main bola. Di tempat dia jawabnya, meninggal di tempat. Jadi padahal langsung dilanjutin lagi sama Ustadz tuh, meninggal di saat dia sedang melakukan kebiasaannya. Kayak Oh, jadi inti yang mau diambil tuh setiap orang tuh mungkin di akhir hidupnya meninggal dengan Meninggal dalam kebiasaan. dalam keadaan kebiasaan yang Kebiasaan yang dilakukan. dilakukan. Kebiasaan yang Makanya baik-baik. kita- Iya. Tapi keasbunan itu tadi itu benar sebenarnya. Meninggal di tempat. gitu. Meninggal di tempat, meninggal di lapangan dia bilang. Itu aja yang apa-apa, itu benar. Itu benar karena bisa logika kan. Tapi enggak Tapi apa-apa kan- loh, berarti Memang itu tadi dia memaknai dengan keseluruhan yang diceritakan tadi, sedangkan konteks yang lagi dibilang nih konteks yang dibilangnya tentang husnul khotimah, tentang keagamaan. nah, itu nyangkut di pesan moral tuh. Iya, menyimpulkan tuh dia ya kan. dia tidak bisa menyambungkan dengan benar. Iya sih. Iya sih. Tapi kadang enggak kalau misalnya yang anak-anak tuh jarang bisa ngomong ataupun malu atau apa gitu, itu bisa deh sih terkait kalau misal emang yang di rumah tadi kan sering enggak sih kalau Lingkungan. misal iya kan, apalagi kalau misal sama orang tua nih, orang tua ngomel bla 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 bla, terus kita udah setuju kan, terus kita bilang gini bla bla bla, jawab durhaka. Ya langsung kan? dijudge gitu Jadi kan nah. kayak mana, padahal kita cuma menyuarakan dari apa yang sisi pandang gitu iya. ya kan. Bisa kan jadi orang tua jangan Kalau ada sama sisi pandang tuh emang Tapi gitu itu tau. ngejudge-nya tidak terlalu. Kadang ada yang anak tuh didoktrin kalau dia tuh bodoh. Alah kau tuh biasa apa? Kau tuh bisa apa? Alah anak aku apalagi dia tuh gawenya tidur di rumah. Terus tuh kalau misalkan apa namanya lagi ada acara keluarga ini tidak pernah sekalipun ini apa ikut-ikut prestasi lah, dia diam di rumah, tapi aku lah syukur gitu. Ada kayak gitu. Jadi anak tuh ngerasa dia lebih kecil lagi. Jadi dia ngerasa kecil itu tadi, dia ngerasa kayak ada kesempatan untuk dia nih, dia tahu dia bisa di bidang itu. Kayaknya aku udah bisa lah. Karena dari awal udah diremehkan. Iya. Jadi dia kayak tidak berani gitu nah mengeluarkan Dikit-dikit. potensi yang dia bisa. Terus tuh ada juga tau kayak anak-anak yang misalnya punya hobi A gitu kan, dia tuh kayak dia suka ngelakuin hal kayak gitu. Itu tuh kayak termasuk misalnya kayak misalnya gambar gitu lah, itu video. Tapi tuh ada orang tuanya nggak suka sama hobi anaknya itu karena tidak menghasilkan gitu kan. Karena orang tua tuh kayak mikirnya kayak misalnya bisnis gitu, misalnya jualan ini kan menghasilkan duit. Terus kayak konten kreator gitu, apa yang dihasilkan gitu kan. Terus banyak tau orang tua aku tuh punya sepupu, dia tuh kesukaannya nih kayak beautiful gitu kan, buat konten, tapi dia tidak boleh sama orang tuanya karena orang tuanya kayak mikir aku masih sanggup kok ngebiayain kau ngapa harus cari uang dari YouTube gitu. Nah kayak ada Padahal gitu apa-apa kan. ya. Iya nggak sih, Gede orang mau tau. rekreasi. Kan juga itu emang hobinya, emang Iya. kesukaannya gitu nah.
dari hal-hal yang kita sukai tidak didukung orang tua kayak Betul. kepercayaan diri kita tuh jadi turun. Iya kan. Tidak dikasih dukungan terus. Nah, dari yang kami tahu itu punya target bahwa setelah pembelajaran, siswa mampu menceritakan kembali cerita secara lisan dengan lebih percaya diri, suara jelas, dan urutan cerita yang runtuh. Sekian dari saya. Ayo. Ya, tuh. Aku mapelnya bahasa Indonesia, topiknya menulis kalimat dan paragraf sederhana kelas 3 fase B. Konteks kelas sekolah singkat. Kelas dengan kemampuan literasi menulis yang beragam, sebagian siswa masih kesulitan menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan secara runtut. Masalah autentiknya, siswa kelas 3 mengalami kesulitan dalam menulis kalimat efektif dan menyusun paragraf sederhana secara runtut meskipun telah diberikan contoh dan latihan menulis. Karena kayak itu gak sih, kayak kita tuh sering dikasih contoh-contoh, tapi tuh kalau misalnya disuruh nulis pasti kita masih bingung. Iya, Predikatnya pasti sih. apa, subjeknya apa. Karena udah dijelasin secara Iya. terang, bukan secara terang sih. Karena Kayak gak licin karena guys. sebenarnya nulis itu susah. Iya, kita Aku kayak pernah nulis lemper tuh satu halaman gitu, itu lama nih ya jangan satu halaman nih, aku Satu nulis paragraf. satu paragrafnya lama nih ya. Iya, Nanti betul. teman-teman nyusun kata-katanya biar pakai itu tuh pakai apa sih, pakai subjek, predikat. Iya. Nah, terus tuh kan waktu SMP tuh aku pernah ikut pelatihan gitu kan. Nah, itu tuh menulis fiksi sama non fiksi. Nah, ya kan. Yang fiksi itu kan dari hayalan kita kan, imajinasi. Terus kalau non fiksi itu walaupun dari kisah nyata pun itu tuh gimana ya? Jadi tuh bener-bener diajarin. Terus gimana tuh kayak mau nulis terus akan-akan kata-kata tuh kayak berkeliaran di atas kepala Iya. nih, tapi itu tidak bisa ditaruh gitu. Nah, susah tau nulis tuh ternyata. Kayak kayak kita tuh harus nulis betul-betul milih kosakatanya Iya. biar terbayang di pikiran pembaca, biar kayak ikut real merasakan. gitu kan. Tapi aku ada solusi buat budak-budak yang kayak gitu. Udah. Oh. Ya, Apa kan tuh? kan bisa kalau di Korea tuh kan aku nonton kartun animasi Jadu. Dia tuh ada salah satu scene yang dia ngajak anak-anaknya tuh bikin apa namanya? Bawa satu lembar kertas dari buku diary-nya. Jadi kebanyakan anak-anak bisa, tapi kebanyakan juga tidak bisa. Nah, dari situlah kita bisa menilai. Nanti kita bisa buat satu kelompok yang ini anak-anak bisa menulis, ini tidak bisa. Jadi kalau misalkan ada tugas menulis, penilaiannya sudah beda. Nah, yang ini kita harus butuh bimbingan ekstra. Sedangkan yang ini bakal nyari ke sebelah, nyari gurunya duluan karena dia sudah punya minat. Nah, ini tidak. Itu tadi kita bikin kelompok. Terus cara ngajarnya gimana? Ngajarnya kan, misalnya kita menjelaskan nih, sudah menjelaskan, coba kalian tulis satu cerita saat kalian liburan misalnya gitu. Nah, nanti kan orang-orang yang sudah pandai menulis, orang itu bakal ya udah lancar gitu. Nah kita merhatiin yang sebelah sini itu biasanya orang tuh 1-2 kalimat sudah selesai. Pak, ini kami tidak bisa Pak, kami dikit nian. Coba kalau misalkan menulis tuh pakai kata sambung. Nah, jadi misalnya suatu hari bla 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 bla, saya dan ini gitu kan. Terus dengan begitu kami mencapai puncak gunung Everest misalnya. Tapi tidak itu kan misalnya. Bisa. Namun ternyata ada satu orang yang tertinggal gitu kan. Namun itu kan kata sambung juga kan. Pokoknya kata-kata sambung, kata pengantar. Pokoknya ini kata-kata semua jenis kata kita ajarin. Cara memasukkannya tuh tadi, cara kita bikin teks dialog tuh gimana. Gak selalu harus pakai tanda petik kan, masih anak-anak kelas 3. Jadi kita ngajarin baik kayak mana kita menggambarkan ekspresi anak tuh bisa masuk ke dalam tulisan. Aku punya
aku ternyata berpikir kayaknya bukan gitu kan, kayaknya kalau misal anak SD apalagi dia kan harus konfidasi, belum bisa imajinasi, berarti kan fiksi itu masih kurang. Nah dia pasti harus non fiksi. Bisa jadi misal habis libur tulis kegiatan habis yang waktu dilakukan waktu libur, ya kan kayak saya bermain sepeda bersama Karena dia teman-teman, mau melakukan kegiatan tuh. lalu bermain kelereng gitu kan sih. Betul. Kadang dia tidak tahu cara pakai kata lalu. Iya. Dia tahu Saya secara garis bermain besar. kelereng. Iya. Oh Cuma iya. judul-judulnya Iya, baik. saya bermain kelereng. Tapi Padahal dari judul-judul yang dia punya tuh kalau dikembangkan jadi banyak. Padahal main kelereng tuh bisa nggak sih misal? iya, ya udah sih. Terus nanti kita suruh coba kalian Pakai kata tembung. bukan, coba kalian ambil salah satu kegiatan tersebut jadi sebuah cerita gitu kan. Nah, waktu kalian mau ngajak main si Zahro kelereng, apa yang kalian lakukan duluan? Kami panggil Zahro, Bu. Dia ke rumahnya. Jadi memperkecil gitu Nah, ya. tapi juga luas lah. Memperkecil lingkup salsa itu. Karena fokusnya ke main kelereng. Iya, main Peruntukan kelereng. dari awal. Iya, tapi kan kita luasin Buat lagi. iya. Memperkecil lingkup tapi udah habis diperluas. Iya, dari main kelereng. Bukan pas mainnya baik. Dari awal mula kegiatan mau Jadi main kelereng. judulnya bisa saya bermain kelereng atau Bermain kelereng. atau bermain kelereng bersama Bermain teman-teman. peci. Kalian tahu peci enggak, guys? Nah, Ya, itu namanya kami peci sih tahu kalau dia. peci itu kepala orang nih, peci. Oh, Kayak gitu, kayak gitu. Oh, Ini peci. bukan. Bilangnya peci tapi jarang sih. Yang paling banyak kelereng. Itu bukan gitu. Peci yang dipakai Goli kami. anak Itu cowok. peci. Kelereng kan? Tulisannya sama. Oh, itu buah-buah tuh ya. Itu teh. Peci. Teh sih, teh poci. Peci. Itu kan hantu. Yeay. Kalau kami goli bilangnya. Goli. Coba deh merah dimakan. Pancong. Goli itu kan kalau kita minum teh kita pakai goli. Gula. Terus sedikit pak saja itu bagian gula ada pula. Nah di sini budi gejalanya satu, kalimat yang tulis siswa itu sering tidak lengkap karena tidak memiliki subjek atau predikat. Itu tadi lah mereka tidak tahu mereka siapa dan apa tidak. Siapa maksudnya subjeknya apa, terus setelah itu kan mereka lakukan tuh apa, mereka tuh bingung. Terus yang kedua itu ide tulisan siswa meloncat-loncat dan tidak tersusun secara runtut. Terus banyak pengulangan kata dalam satu paragraf sehingga tulisan kurang efektif. Kemudian analisis akar masalah. Peserta didik sebagian siswa belum memahami struktur kalimat sederhana dan kesulitan menuangkan ide secara tertulis. Kosakata yang dimiliki siswa yang juga masih terbatas sehingga mempengaruhi kualitas tulisan. Tapi ya nggak sih guys, apa anak-anak kecil gitu tuh mereka belum kosakata tuh kayak masih susah membedakan antara baku dan tidak baku. Iya. Jadi kalau misalnya Kita bisa. Mungkin ini tadi yang kata penghubung tadi ya. Iya. Sih. Kata penghubung tuh apa Orang sih, tuh cuma guys? tahu Konjungsi. terus. Orang tuh cuma tahu terus. Iya, padahal ada lalu kemudian setelah Iya, itu. setelah itu. Terus saya main ini. Iya, Terus saya adik aku habis balik sekolah. Tadi kan aku dikasih ini. Terus nah, habis itu aku ini ya abis tuh. iya. Nah, terus tuh aku inilah aku tinju dia. Nah sudah kau tinju dia gimana? Aku marah ibu guru. Terus gimana? Itulah. Nah sudahlah. Karena dia tidak tahu. Dia itu kan tadi kan kita yang menyambungkan kalimat dia ke tadi sebagai cerita. Sedangkan dia cuma ngasih tahu kita kayak aku tadi berantem. Kenapa bisa berantem? Karena kan awalnya tuh aku jualan permen, habis tuh duitnya tuh aku taruh laci, terus sudah aku taruh laci, pas aku tengok lagi habis keluar main aku tengok lagi dak kate, sudah tuh ternyata kata kawan aku dia yang ngambil, langsung aku tinju dia, aku udah nanya lagi dia mau ngambil duit aku pelajaran, dan tuh kok langsung ini tidak ditanya dulu. Iyalah, aku bilang gini, itu kan sudah masuk percakapan ya. Aku bilang gini, kau ngambil duit aku ya,
masa mau kayak gitu, nanti habislah waktunya, nggak sempat aku mukul dia. Iya. Katanya iya, Karena dia pikir nak langsung aksi kan, malah dia langsung beraksi. Dan juga dia udah kebakar sama amarahnya di duluan. Terus analisis yang kedua materinya menulis kalimat dan paragraf sederhana belum dipahami secara mendalam karena siswa lebih sering mencari contoh dibandingkan berlatih menulis secara mandiri dan bermakna. Strategi pembelajarannya Maju dikit. kayak mundur-mundur sih akunya. Mundur dari. Pembelajaran menulis masih bersifat konvensional dan kurang melibatkan tahapan pramenulis, menyusun ide serta revisi tulisan. Itu berapa? 45. 15 menit lagi. Di sini aku masih tidak paham yang masalah bersifat konvensional. Bersifat Iya konvensional kan? itu apa sih? Menulis bersifat konvensional itu apa? Apa Cari- nyalin? Cari-cari. Cari konvensional menulis. Sudah ada disebut itu. Cari lebih Biar lama. lama. Nah, kita cerita kan. Menulis kan. Tapi emang banyak loh Kita kan belum ngambil intinya, guys. Kita nak ngambil yang mana studi kasusnya? Ya kau kan. Lewatnya masalah. Mana tahu dia. Nanti aku yang ngambil. Pinjam laptop kamu Seko. Laptop aku Pakailah laptop lemotnya. aku. Pakailah laptop aku. Oh, kau udah nonton drakor? Ayo udah. Oke. Terus asesmennya penilaian menulis lebih berfokus pada hasil akhir tanpa memberikan umpan balik. Itu kan di sana. Sehingga siswa Apa tidak- Ini sebenarnya kita ini sama semua, cuma Assessment. beda-beda judulnya. Iya. Kita ngambil kelas 3 kan? Semuanya ngambil kelas 3. Konvensional Dan bahasa tuh Indonesia semua. kegiatan menulis yang dilakukan secara tradisional. Jadi kayak gurunya tuh ngasih contoh, terus kita sebagai murid tuh kita cuma nulis gitu. Oh, Nah. kan ini salin. Iya. Iya, copy paste lah. Oh iya, kami pasti. Kami Karena pasti. betul-betul iya. pembelajaran Kayak itu dikte tuh gitu, berpusat Nah. ke guru itu tadi. Teman. Teacher center. Target perbaikan siswa mampu menulis kalimat Iya. lengkap dan menyusun Terus paragraf terang. sederhana secara runtut dengan menggunakan bahasa yang jelas dan kosakata yang tepat. Kita kalau setiap misalnya habis menceritakan sesuatu atau setiap habis pembelajaran pasti kita tanya dulu, ada tidak pertanyaan, ada tidak kalimat ibu atau ada kata-kata ibu yang Belum paham. anak-anak belum mengerti gitu. Pasti ada betul. Ada be, tapi kadang nggak sesuai apa yang kita pikirin. Misalnya kayak terus terang tuh tadi. Terus terang tuh apa bu? Bisa jadi ditanya, bisa jadi tidak. Tapi kebanyakan mereka tuh yang ditanyain tuh pembelajarannya, kayak misalnya cerpen. Kita nyebutnya langsung cerpen. Ibu, cerpen tuh apa ibu? Cerita pendek. Nggak ada yang cerita panjang. Sih gitu. Cerita panjang yang Itu novel tadi itu lah, Asbun ya tuh kan? tadi. Heeh. Cerita pendek itu berapa kata sih, guys? Banyak gak sih? 1000 dah. Iya, Pak. Iya. Kalau misalnya lagi ngomong-ngomong nggak sih, ini ngomong-ngomong terus dia bilang ini tentang seni misalnya, komik, Pak Bu misalnya, komik tuh kan obat batuk, itu komik yang ini apa maksudnya, apa bedanya? Itu kan merek tuh apa? Iya, pasti Iya, ditanya kan, terus. Merek tuh apa? Merek tuh nama produk tuh apa? Iya. Nama benda yang dihasilkan sama pabrik gitu misalnya. Dia jawab, misal kita jawab kayak gitu. Pabrik itu Pabrik itu apa? apa? Pabrik tuh apa? Tempat pembuatan benda lah, benda apa be? Pabriknya di mana itu? Karena Ada dia ya. Kita nggak usah dijawab lagi. karena dia Coba punya cari. rasa ingin tahu. Iya. Kamu anak kecil yang sering nanya itu kayak Allah tuh apa? Ya Allah tuh Gimana? cewek apa cowok? Sholat tuh Cewek untuk apa apa? Allah nengok kita kayak mana? Malaikat tuh apa sih? Aku kayak pernah gitu? lagi diam tiba-tiba Abi nanya, Kak Ayu apa arti terus tuh apa? Terus coba jawabnya apa? Terus tuh kejadian yang Selanjutnya kejadian tuh apa? peristiwa. Peristiwa tuh apa? Pasti dia kayak gitu. Ternyata dari satu kata tuh banyak. Jadi kita harus jelasin secara konkret kayak peristiwa itu apa? Keadaan tuh apa?
misalnya Abi jatuh dari Abi sepeda. jatuh dari sepeda, itu sebuah kejadian, itu kejadian, Iya benar. itu peristiwa juga, itu keadaan juga. Iya. Keadaan tuh sebuah suasana kita sakit, keadaan susah, keadaan miskin, keadaan kaya, keadaan Kejayaan. kejayaan, Berarti harus keadaan. dikasih contoh yang Iya, masuk di akal yang kita. konkret. Iya, Jadi iya, kita iya. tidak melulu mengartikan itu, tapi kita harus memang ngajak anak itu nengok contoh atau bukti nyatanya. Misalnya dia nanya teknologi itu apa? Sebuah teknologi itu kemampuan yang membantu manusia gitu lah intinya dah. Teknologi itu kayak apa? Kayak HP ini teknologi. Ban motor tuh teknologi. Teknologi. Sendal yang adik pakai tuh Rice cooker. teknologi. Hampir seluruh di lingkungan tuh teknologi. Bahkan atap ini juga teknologi. Iya. Iya kok. Kipas teknologi. Kabel. Gosok gigi be. Itu sikat gigi teknologi. 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 Itulah kita harus ngasih tahu contoh nyatanya karena tidak semua kata tuh bisa kita artikan secara kata demi kata aja gitu. Kita harus punya contoh. Dan juga kalau generasi anak kecil tuh harus pakai bahasa orang kayak bisa bilang peristiwa ini apa kejadian pakai bahasa ilmiah pula gitu lah. Benar. Tambah bingung orang tuh. Iya, makanya kita harus kasih bukti nyata. Nah, itu tadi untuk orang tuh memahami sebuah cerita atau sebuah teks, kita bisa mencontohkan. Kita bisa bikin storytelling dengan pembacaan bernada. Kita bisa bikin drama misalnya. Jadi anak-anak bisa kayak oh gitu. Oh, ternyata dia nadanya marah ya kayak gitu. Oh, ternyata nada marah tuh kayak gitu. Nada tuh apa, Bu? Ya Allah. Iya. Nggak kuat kan. Makanya kadang guru tuh dalam teori pasti dia aku mau jadi guru gini, aku mau jadi guru gitu, tapi pas sudah di Realitanya. lapangan kita bakal muak dengan pertanyaan itu. Kita sudah nih kita kasih tahu halaman 56 kerjakan misalnya gitu. Tadi ada lagi anak ini datang tuh, halaman berapa bu halaman berapa bu? Ditulisnya hari ini ya bu. Ditulis Di dari buku dia, ya, Bu? Di buku ya bu, dicatat ya Ibu bu. malah pakai tipeda. Pakai pensil, pakai pena bu. Itu berarti kan instruksi kita kurang jelas. Tapi kalau sudah jelas, ada anak lagi yang nanya-nanya kayak gitu, itu bakal satu maju depan, satu lagi maju depan, satu lagi, karena orang tuh penasaran apa sih yang lagi Iya, diomongin. iya. Padahal dia sebenarnya udah paham, tapi karena kawannya ke depan, dia ikut ke depan. Jadinya chaos dan Dan aku 65. Tadi aku nanya ibu 65, nanya lagi. lanjut dia. lagi. 56 kata ibu. Pasti kayak gitu. Kadang teori tidak sesuai dengan fakta lapangan. Bu di buku catatan apa di buku latihan? Karena aku juga masuk ke bagian itu. Karena aku kadang masuk ke siswa yang kayak gitu. Ibu hari ini ya kumpulnya. Ibu Jadi ini- PR apa jadi sekarang ngerjain? Bayangin kalau kita lagi Dewan. Dewan Hai. Aku pernah ditanya itu PR sebenarnya. Terus dibilang ibu sekarang salah katanya. Sekarang juga Ngerjain. keluar main aku ngerjain. Karena di jam sekarang tadi sebenarnya gurunya itu tuh kayak mungkin udah berulang kali. Orang sudah capek jawab kita mungkin. Ekstra memang. berarti emang kita dulu kayak ngeselin gitu ya di mata Iya. gitu. Sumpah. Tadi kok jadi minjem dongeng tuh. Kau bakal ngerti itu. Karena di dalam itu kita harus menjadi anak-anak untuk bisa memaknai isi dongeng itu. Apa judulnya? Little Petit Prince. Little Petit Prince. Little Prince. Ini beda. Itu tentang apa ceritanya secara garis besar nih? tentang Ya. tentang seseorang yang mencari jawaban. Alamak. Dari jawaban apa? Jawaban apa? Jadi dia tuh tinggal di satu planet kecil. Itu pangeran kecil ya. Entah umurnya kayaknya masih 7 tahun atau 8 tahunan gitu. Jadi planet kecil tuh cuma ada dia dan 54 sebuah habis. sebuah
bunga mawar. Oh, di mawar. Ya. Jadi bunga mawar tuh bilang di sini udah enak, udah kayak planet asal aku bumi. Di sana luas, indah, udah kayak di sini. Di sini aku cuma nengok sunset terus menerus. Gitu. Bisa 44 kali melihat sunset dalam satu hari. Berarti sekecil apa lah planetnya? Iya. Nah, jadi tapi pangeran tuh sebenarnya cinta sama bunga mawar tuh. Sayangnya yang pangeran lihat tuh cuma kemarahan atau kejengkelan si mawar tuh tadi. Akhirnya dia pergi ninggalin mawar tuh. Ya. Tidak menerima badan. Tapi bukan itu. Di perjalanan dia mencari jawaban hidup, dia nyesal karena kenapa aku hanya memaknai semua kata-kata yang dikeluarin sama dia. Kenapa harus aku serap semua kalimat-kalimat yang dia bilang? Padahal dari perlakuan dia, dari sikap dia yang selalu mewangiin planet aku, dia yang selalu bikin hari-hari aku berwarna dengan warna merah yang terang itu, dengan kelopak yang indah itu. Kenapa yang harus aku lihat tuh cuma kemarahan dia gitu. Jadi itulah tadi, anak-anak tuh selalu melihat dari apa yang tampak di dasar. Sikap, memang mawar tuh cantik, memberi warna, sikapnya tuh angkuh dan sedikit manja, tapi yang dia lihat cuma kemarahan mawar tuh yang setiap hari. Yang dilihat cuma durinya baik. Yang dilihat cuma durinya baik. Itulah tadi, kita sama anak-anak tuh tidak bisa kita nak bilang ini topi, padahal itu tuh sebuah ular yang menelan gajah. Emang dia kalau kita cuma lihat secara sekilas emang dia kayak topi gitu. Pemikiran anak-anak tuh lebih kompleks. Kita bikin sebuah kotak gitu kan. Lil Petit Prince tuh suatu hari dia minta bikinin domba ke seorang pilot. Dibikinin domba, tidak mau dia. Kata dia dombanya terlalu tua, dombanya terlalu gagah, dia mau domba betina. Sudah tuh pokoknya akhirnya kesal pilot tuh tadi, dia mulai pakai pemikiran anak-anak dia. Karena dia capek, dibikinnya sebuah kotak. Tuh, dombanya ada di dalam. Dan dia percaya, dia menghayal gitu. Oh iya, dombanya ada di Jadi dia dalam. bisa membayangkan Sesuai sendiri. hayalan dia. Dia harus sesuai apa Iya. yang ada di otak dia. Kita tidak bisa bilang ya, ini tuh bukan kayak gini, sedangkan dia bilang ini tuh kayak gini. Kita tidak boleh kayak gitu. Tapi suatu hari ya si Lil Petit Prince juga punya masa dia dewasa. Saat dia dewasa, dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup menerima semua kenyataan yang akhirnya dia memilih mati. Ya. Ini aku belum baca dan masalahnya. Lah. Udah, kita pilih. Kita mau yang mana guys? Bunga mawarnya kemana? 4 kasus. Matilah jadi terus sama Set pangeran. ending. Dia Dua-duanya bilang- jadi ubi. Iya, dua-duanya jadi ubi. Memang menurut secara apa ya? Secara Logika. konkret mereka mati, tapi mereka tetap hidup dalam hati kita. Kalau setiap kita nengok bintang-bintang yang berkelip itu semua tawa dia, kita tawa pangeran itu tadi. Setiap kita lihat sebuah galaksi itu tuh mawarnya dengan kelopak-kelopaknya tadi. Asik. Cantiknya ininya. Kamu minta tanaman ibu tuh dipangkas sudah. Udah jadi nyamuk, sarang nyamuk itu. Terlalu lembat. Udah guys, ini kita mau yang mana loh? Kita ambil ini aku tadi. Ya. Udah, kita gabungin be tadi tuh masalahnya. Kita gabungin masalah tadi tuh. Hampir sama juga. Sama. Udah, berarti kita mau pakai apa ya salsa? Oh, mau pakai laptop aku. Masih nggak dapat tuh siapa? Pakai Pokoknya lah.
Tidak nge-like. Pakailah. Langsung dipegang. Apa? Ya Allah, aku nutupin dulu. Ya udah. Kasanya ada enggak nih? Ada di kos. Sudah ada? Belum. Oh iya. Sudah. Jam udah. Oke, sudah 1 jam. Pastian. Kita jelasin enggak kalau kita ambil Oh, iya. yang pertama, kasus yang pertama. Oh ya. Baiklah, sampai di sini diskusi kami. Kami berkesimpulan akan mengambil Kasus yang pertama. kasus yang pertama, tapi dengan mengkombinasikan dengan Kolaborasi kasus-kasus yang lainnya. lainnya. Ya. Jadi nanti adalah judulnya tuh. Iya. Udah lah pokoknya. Dah, pokoknya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.